daripada lanjut. Perlu sekali ini tentang pembatasan penggunaan sosial media. Kapan boleh, berapa jam boleh, dan kontennya tentang apa. Yang saya khawatirkan adalah hari ini konten-konten medsos itu banyak sudah mengarah ke hal-hal yang berkaitan dengan persoalan apa istilahnya ya, kalau dibilang pornografi sudah dianggap umum, tapi intinya mengarah ke sana. Yang saya khawatirkan adalah jika anak-anak kita kecil sudah mendapatkan itu, terutama yang perempuan, dia akan ada masa menstruasi lebih awal. Yang saya tanyakan kepada para ahli kandungan itu, kalau dia lebih awal mengalami itu, nanti dia menopausnya juga lebih awal katanya. Betul nggak itu Pak Dokter? Betul ternyata. Ada saya membayangkan nanti anak-anak kita umur 45 tahun, umur sebelum 50 tahun sudah mengalami apa, dan itu persoalan. Itu karena dia sejak kecil sudah itu mungkin hal-hal yang perlu dikaji di dunia kedokteran. Selanjutnya ada ironi di tengah-tengah kita. Orang datang ke Bali mencari ketenangan, di sisi yang lain warga Balinya bunuh diri, mengalami stres. Ini hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan, kita dalami lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan ada satu hal yang menjadi barangkali memberi kontribusi ya. Di Bali ini upah buruh terlalu lemah, terlalu murah. Jadi harusnya kebetulan sekarang pilkada, para calon eksekutif kita harusnya juga berlomba-lomba memperjuangkan tentang upah ini. Karena Bali mengalami peningkatan biaya hidup dari sisi mengalami kemahalan biaya hidup karena dia jadi daerah turis. Ini yang tidak pernah dihitung sebagai komponen upah. Kita jauh lagi dari Surabaya, kita jauh dari Jakarta. Padahal tingkat biaya hidupnya lebih mahal. Lama sekali tidak naik-naik. Apalagi sekarang dengan datangnya Ciptaker, itu outsourcing diperbolehkan, lebih rentan lagi, pekerja tetap hampir akan tidak ada, itu lebih parah lagi. Itu DW bertahun-tahun, tenaga kerja harian lepas, nggak ada yang menjadikan ini isu. Jadi ketika calon-calon datang ke desa-desa, yang ditanyakan urusan Balai Banjar, urusan tembok penyengker, urusan Prade, urusan gong, nggak ada yang bertanya. Ketika DPR kampanye turun ke lapangan, nggak ada yang bertanya. Pak DPR sudah sekian kali Anda jadi DPR, kenapa upah anak saya bekerja upahnya masih murah? Tapi yang ditanyakan pasti gong, blog itu, Prade, yang gitu. Dan ini situasinya begitu. Jarang yang bicara tentang urusan itu. Kenapa sih upah? Sekian kali Anda jadi DPR, sekian kali, kenapa sih masih kotor, jorok sekali daerah kita. Ini harus dibenahi. Jadi upah buruh di Bali itu terlalu rendah. Karena komponen upah minimum namanya. Saya di desa saya sendiri di Guang, di Banjarwambung tepatnya. Jadi harga nasi itu sudah 25.000 loh. Orang desa, ibu saya harus beli nasi seharga 25.000. Para petani di rumah yang tidak ada kaitnya dengan pariwisata, bukan pelaku pariwisata, bukan pekerja pariwisata, bukan guide, bukan driver, bukan pemilik villa, harus makan nasi seharga 25.000. Dan belanja yang lain-lain itu namanya biaya kemahalan hidup di Bali. Yang tidak banyak orang kena dampak dari itu. Selanjutnya adalah komponen upah ini juga harus dimasukkan bahwa orang Bali terutama, di samping dia pekerja, dia adalah perawat budaya. Ini yang tidak pernah dimasukkan sebagai komponen upah. Dia juga projuru, dia juga skandon, dia juga sekebaris, dia juga tukang kraweta, tukang hidup, dia juga tukang banten, dan yang lain-lain. Dia juga pekerja pariwisata. Artinya komponen upahnya harusnya dilengkapi dengan bahwa para pekerja Bali di samping
dia pekerja pariwisata, dia adalah perawat budaya yang menyebabkan turis itu datang. Ini harusnya dijadikan komponen upah. Ini yang tidak pernah diseriusi Pak Ibu sekarang. Jadi sehingga biaya hidup tinggi sementara penghasilan rendah, mungkin memiliki kontribusi dalam kaitan orang stres dan orang bunuh diri. Lebih lanjut adalah